kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan kasih-Mu Bapa. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berdaulatlah Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan merasakan Tuhan lawatan-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya kami rindu Bapa Engkau hadir pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Hadirat-Mu memperbarui hidup kami. Ya sebab Kau Allah yang baik. Oh Kudus, penuhi kami. Oh Kudus, penuhi kami. Hadirat-Mu, na 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 se.
Terima kasih apa buat kebaikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur Bapa Sorgawi. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Di dalam ibadah kami yang pertama ini, Engkau berkati kami, urapi kami. Kami percaya ada sesuatu yang Engkau menyampaikan di dalam isi hati-Mu kepada kami. Kami terbuka hati kami untuk firman-Mu berbicara. Bapa, layakkan kami sebentar, kami perjamuan kudus. Bukan sekedar kami makan roti dan anggur, tapi kami benar-benar makan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami sehidangan, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, supaya benar-benar kami menghargai dan menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu untuk mendengarkan firman ini. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman yang kita lihat ada sebuah tema firman Allah, iman sekecil apapun diperhitungkannya. Kalau kemarin kita berbicara iman timbul ketika kita mengalami kesesakan. Kalau hari ini ada beberapa banyak tokoh iman di dalam kitab Ibrani
Kalau kemarin saya bagikan Simpson, hari ini saya ingin membagikan Gideon. Saya rindu pelajaran kita pagi hari ini, saudara. Mari kita, apa pelajaran kita yang kita mau terima pagi hari ini? Apa yang Tuhan mau menyampaikan? Saya rindu supaya saudara sekalian, pelajaran ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita gereja Tuhan. Mari kita buka dulu dalam kebenaran firman Allah. Ya. Di dalam kitab Yesaya 42 ayat 3. Salah satu membacakannya Yesaya 42 ayat 3. Betapa pentingnya dalam kitab Yesaya ini. Ya. Yesaya 42 ayat 3. Haleluya. Yesaya 42 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan nyatakan hukum. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, Yesaya ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita bahwa ketika Tuhan menyampaikan apa yang terjadi dinamika setiap peristiwa saudara dan saya di akhir zaman ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, mari kita buka kitab Yesaya. Berapa ribu tahun yang lalu sudah disampaikan dalam kitab Yesaya pada masa pembuangan 70 tahun. Lalu di dalam kitab Yesaya ini pun apa yang terjadi di dalam masa pembuangan, belajar dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana peristiwa Gideon. Maka 3 hal ini menjadi pelajaran buat kita, apa yang sedang kita alami saat ini. Di tengah-tengah saudara berkeluarga, anak-anak saudara, kehidupan saudara, pelayanan saudara, pekerjaan, usaha saudara. Hari ini ada sesuatu yang menjadi daya dorong kita untuk kita menemukan solusi dan jalan keluar. Amin ya. Karena kalau kita tidak menjadikan pelajaran apa yang sudah ditulis Tuhan ya kepada hamba-hambanya, kepada para nabinya, lewat Yesaya ini ada sebuah pengertian dalam firman Allah yang hidup. Kalau terjemahan yang baru hanya sebatas bulu yang terkulai. Sumbu yang redup sekalipun, ya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sekalipun pengharapanmu itu kecil. Alkitab mencatat iman sebiji sesawi sanggup memindahkan gunung. Itu iman besar. Sesuatu yang besar yang saudara mau melakukan, yang Tuhan lakukan ketika saudara beriman sekecil apapun. Tetapi saudara lihat, cerita ini adalah cerita di dalam kesesakan. Cerita ini adalah umat-umat Tuhan mengalami kesulitan. Tuhan ingin melihat iman. Masa COVID ini Tuhan sekarang lihat iman. Suka tidak suka, saudara sedang diajar beriman. Oleh sebab itu ini sesuatu bagi kita semua, tanpa iman, saudara akan banyak mengalami air mata. Saya mau katakan begini, di dalam kebenaran firman Allah yang hidup, ia akan menguatkan orang yang patah semangat dan hampir putus asa. Hari ini apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Mungkin engkau tidak mendapatkan jalan keluar. Kalau hari-hari ini begitu sulitnya kehidupanmu, engkau melihat setiap sisi-sisi kehidupan, dinamika kehidupannya, tidak ada progres kehidupan, tidak ada progres pertumbuhan. Jalan keluar sepertinya saudara belum melihat, tapi Tuhan bilang, ia akan menguatkan orang yang patah semangat dan hampir putus asa. Dan dikatakan ia tidak menindas yang lemah atau menumpas harapan yang terkecil sekalipun. Harapanmu yang terkecil sekalipun, dia tidak akan padamkan saudara. Dia tidak akan melihat bahwa segala sesuatu yang dinaikkan kepada sorga,
dia perhitungkan. Saudara lihat, ia akan menyatakan hukum dengan adil dan benar. Lalu ada sebuah pelajaran di dalam kitab Yesaya ini. Mari lihat ke belakang 400 tahun yang lalu. Bagaimana kitab Kejadian daripada mereka sudah dibawa keluar dari tanah perjanjian. Tetapi mereka melihat sisi-sisi kehidupan masih ada tantangan. Tidak ada orang pun di muka bumi ini tidak mengalami tantangan. Tidak ada seorang pun, keluarga apapun, dimanapun. Mereka yang hidup dalam kelimpahan pun, mereka akan punya tantangan kehidupan. Apalagi ini masa sulit kalau diceritakan dalam kitab Yesaya. Pertanyaan saya adalah, seberapa sulitkah kehidupanmu saat ini? Kau belajar hari ini, kau lihat di dalam kebenaran firman ada sisi yang baik. Tidak ada firman itu tidak hidup. Firman itu ketika saudara ditaburkan, tergantung saudara. Benih yang ditabur di pinggir jalan, benih yang ditabur di bebatuan, benih yang ditabur di semak berduri, atau benih yang ditabur di tanah yang subur, tergantung tanahnya, tergantung saudara. Artinya, ketika kami sebagai hamba Allah menyampaikan kebenaran firman, semua tergantung saudara. Amin ya. Nah, saudara lihat, ini dalam kitab Yesaya, Tuhan mau berbicara, Yesaya diutus untuk apa? Untuk memberikan solusi kepada setiap umat-umatnya pada waktu pembuangan selama 70 tahun. Tetapi ada firman yang berkata begini, sekalipun sekecil apapun imanmu Tuhan perhitungkan. Tetapi Tuhan minta aplikasi. Ada berapa banyak orang beriman, ada berapa banyak orang berdoa, ada berapa banyak orang percaya, tetapi sekedar percaya, tetapi dia tidak mengaplikasikan iman itu. Iman di dalam kitab Ibrani, iman adalah dasar yang ini pelajaran kitab iman, pelajaran iman dalam kitab Ibrani. Jadi saya ingin menguatkan saudara dari beberapa tokoh iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini saudara belum melihat jawaban. Namun kalau kita beriman, kita percaya pasti terjadi, maka akan terjadi. Amin ya. Jadi kalau saudara melihat iman adalah dasar, adalah pondasi, adalah hak pemilikan saudara. Ya, hypostasis bahasa Yunaninya ya, hypostasis. Saudara lihat, kata-kata motivasi yang hidup, yang dimana dikatakan, disampaikan kepada Tuhan, kepada Yesaya, sekalipun buluh yang terkulai, ya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kalau saudara percaya dan berharap beriman, Tuhan juga minta aplikasi saudara. Seberapa besar aplikasi? Kata-kata motivasi yang hidup adalah masuk ke hati, ini firman. Ini motivasi saudara untuk supaya apa? Saudara pikirkan, masuk ke hati, saudara pikirkan, dan bagaimana pengharapan saudara, iman saudara, ketika saudara mendengar firman, itu menjadi daya dorong supaya terjadi kenyataan. Pak, saya percaya tahun ini saya keluar dari persoalan. Tahun ini saya diangkat Tuhan. Tahun ini anak-anak saya sukses. Tahun ini keluarga saya dipulihkan. Saudara sekedar berdoa, betul, tidak salah. Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak saya, Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat suamiku dipulihkan Tuhan. Aku berdoa buat istriku dipulihkan. Aku berdoa buat anak-anakku Tuhan benar-benar dipulihkan. Saudara berdoa tidak salah. Benar itu. Tetapi ada sesuatu daya dorong untuk membuat sebuah tindakan nyata. Jembatannya itu iman. Kalau kita lihat dari Surabaya ke Madura itu ada jembatan penghubung. Jembatan saudara kepada Tuhan itu ada namanya iman.
Bagaimana supaya iman itu menjadi realita, menjadi kenyataan, maka diperlu buka hati dan pikiran saudara meyakini bahwa firman itu hidup, firman itu sungguh dahsyat. Maka saudara akan melihat jawaban. Sekalipun aku tidak melihat sekecil apapun doa saudara diperhitungkan Tuhan. Sekecil apapun. Oke ya. Nah, saudara lihat di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau sekedar iman-iman tapi tidak ada perbuatan, dampak nyatanya, apa perbuatannya? Saudara baca firman, saudara berdoa, saudara membangun hubungan sama Tuhan, dan saudara, kalau saudara beriman, umpamanya zaman dahulu, di zaman padang gurun, mereka percaya mendapatkan tanah perjanjian. Mereka percaya di situ ada Israel, ada Yerusalem baru, walaupun mereka tidak melihat. Dalam perjalanan hidup mereka, daging turun, roti turun. Kita ini bukan zaman dulu. Kita harus menyiapkan buli-buli kita. Saudara yang punya usaha, punya pekerjaan, nggak bisa serta-merta saudara tidur begitu. Tuhan berkati ladang-ladangku. Ladang yang mana? Tuhan berkati pelayananku. Pelayanan yang mana? Harus siapkan ladangnya. Harus siapkan wadahnya. Di situ ketika saudara berdoa, kan tidak bisa begini, Tuhan, saya mau anak saya, Tuhan, anak saya besok menjadi anak yang sukses, dia S2, S3. Boleh, tapi kalau saudara tidak masukkan ke sekolah, bagaimana? Tidak bisa. Jadi harus ada wadah. Iman butuh bukti yang nyata. Amin ya. Nah, saudara lihat, ada tokoh iman yang bagus sekali. Namanya Gideon. Gideon ini ada di dalam, dia seorang pengirik padi, ya, pengirik gandum. Dia memisahkan kata pengirik itu. Tetapi dia bekerja di pengepresan anggur. Dia sembunyi di situ untuk mengepres anggur. Apa yang terjadi dengan Gideon ini? Saudara, kita lihat ada satu contoh pahlawan iman yang punya kesulitan. Kenapa kesesakan menghampiri umatnya? Ada dalam kitab Hakim-Hakim 6. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim 6. Apa yang pelajaran dalam kitab Gideon ini, dalam kitab Hakim-Hakim ini? Tokoh iman kita adalah Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan, Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara lihat, orang Midian ini menjajah, mengambil apa yang terjadi, kemakmuran mereka di tanah mereka. Saudara lihat peristiwa ini, kenapa kesesakan menghampiri umatnya, dikatakan di situ adalah orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dia melakukan penyembahan berhala. Saudara lihat, penyembahan berhala ini pengertian di akhir zaman bukan saudara menyembah pohon, patung, menyembah apalagi menyembah yang di gunung, bukan begitu pengertiannya. Saya tidak lari ke sana. Saya sedang lari di dalam penyembahan berhala di dalam era modern. Saudara perhatikan, apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala, apa yang menyakiti hati Tuhan kepada orang Israel ini. Saudara lihat di ayat yang kedua, mengasihi yang lain melebihi Tuhan. Coba tolong di ayat yang kedua. Ayat yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Terus ayat 3. Ayat 3, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Saudara lihat, ketika mereka menabur, datanglah orang Midian, ya,
orang Amalek dan orang dari sebelah timur untuk datangi mereka. Perhatikan ya, ini ada sebuah pelajaran. Apa yang dimaksud berhala gaya baru yang sangat melukai hati Tuhan ketika saudara mengasihi yang lain melebihi Tuhan. Contoh harta. Siapa yang tidak mau diberkati dengan duit saudara? Tetapi ada orang yang mencintai uang melebihi dari Tuhan. Baik harta, waktu, hobi. Ada orang yang hobinya main golf. Saya juga senang. Tetapi kalau ada hal-hal yang untuk membangun hubungan sama Tuhan, saya tahu waktu kapan saya mencintai Tuhan, waktu kapan saya melaksanakan hobi saya. Tetapi ada orang yang betul-betul memaksimalkan hobinya, dia mengabaikan Tuhan, itu penyembahan berhala. Contoh, saudara punya mobil. Kalau mobil saudara lihat, saudara tidak perhatikan istri saudara, tidak perhatikan suami saudara, ya. Perhatikan hanya mobil, bangun pagi, mobil dilihat. Kadang-kadang saya pernah punya jemaat, mobilnya itu ditaruh di dalam rumah, tidak dipakai. Kenapa? Takut rusak. Saudara lihat, saudara diberkati untuk dipakai. Tapi ada orang yang punya pemikiran, sayang nanti kena hujan, apalagi kalau becek, aduh pulang-pulang dibersihkan hari-hari mobilnya. Dia tidak memperhatikan keluarganya. Saudara, jangankan Tuhan, jangankan ya Tuhan, jangankan istri saudara atau suami saudara atau anak saudara. Kadang-kadang Tuhan pun juga diabaikan karena sebuah harta. Bukan saudara tidak butuh uang. Tetapi ada orang yang bekerja pagi, siang, malam. Dulu saya pengusaha begitu. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi. 3 hari saya bekerja, ya saya abaikan keluarga saya. Jangankan keluarga, Tuhan juga saya abaikan. Sampai-sampai hari Minggu pun saya ambil itu. Jadi saya ngerti bagaimana seorang pengusaha. Saya tahu. Tetapi apa yang terjadi kalau kita mengasihi waktu kita, seolah-olah kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Ada yang suka traveling. Traveling itu enggak salah. Tetapi dia lebih menyukai traveling. Bukan saya tidak suka dengan ini traveling ini. Tetapi ada waktu yang saya berikan buat Tuhan. Manakala saya refreshing, manakala saya bersama-sama dengan keluarga. Kemarin hari Sabtu saya bersama-sama dengan keluarga. Sama anak-anak, saya tetap membangun hubungan. Tetapi ketika hari Minggu ini, saya katakan, hari Minggu waktu saya untuk Tuhan. Bagaimanapun juga, orang Israel itu diberkati. Kenapa? Karena dia memperhatikan hari Sabat. Sabat mereka hari Sabtu, Sabat kita adalah hari Minggu. Saudara mengerti bahwa apa yang terjadi nanti kita akan melihat. Mereka ini sudah hidup dalam berkat Tuhan di tanah perjanjian. Tetapi kenapa mereka turun kembali mengalami kesesakan? Saya mau berkata kepada saudara, perhatikan apa fokusmu kepada Tuhan. Kalau fokusmu kepada Tuhan hanya sekedar berkat, engkau akan jatuh. Kalau fokusmu hanya kesuksesan, akan jatuh. Tapi fokusmu kepada Tuhan, maka Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan aku tambahkan. Fokusmu kepada Tuhan, yang lain akan mengikuti. Saudara, kadang orang berbeda pandangan, saya menghargai dan menghormati. Tetapi bagi jemaat di tempat ini, engkau fokus sama Tuhan, yang lain akan kau ditambahkan. Amin ya. Nah, ada orang yang betul-betul kehilangan waktu. Waktu itu saya mau saudara bisa meminit. Menit waktu. Manakala saudara bekerja, manakala saudara melayani, manakala saudara punya keluarga, manakala saudara benar-benar membaca firman, manakala saudara berdoa, menit waktu saudara. Ya, hari Senin saya katakan, Senin saya tidak mau diganggu. Kenapa? Karena itu hari keluarga. Karena hari Sabtu, Senin, Selasa sampai Sabtu, saya betul-betul fokus untuk pelayanan. Tetapi Senin, hari ini saya harus kuliah lagi. Jadi Senin itu saya harus bagi waktu lagi. Waktu keluarga,
waktu untuk saya untuk belajar. Ya, kadang-kadang saya belajar kitab malam jam 11, jam 12 saya buka buku lagi, saya belajar. Semua aktivitas saudara lakukan, tapi saudara harus bisa meminit. Amin ya. Jadi berhala gaya baru adalah mencintai, mengasihi yang lain melebihi daripada Tuhan Allahmu. Nah, di ayat kedua ini adalah betapa Tuhan ini membiarkan musuh-musuh merongrong mereka. Dampak daripada kita mengabaikan Tuhan, jangan heran saya sudah melayani banyak orang. Hari ini kami banyak ditunggu untuk melayani. Saya bilang di Surabaya, babak belur mereka semua. Saudara perhatikan, dulu mereka banyak hidup dengan kesuksesan. Berapa banyak, dan kami harus hitung jadwal lagi di tahun depan. Oke, saya mau keluar kota nanti, tetapi hari ini saya fokus dulu sama jemaat-jemaat. Kenapa? Karena tahun ini COVID-19 ini cukup melelahkan pikiran jemaat. Sebab itu saya harus menguatkan dari sisi firman. Saya ingin mendobrak roh saudara. Saya ingin membangun spirit saudara yang terkulai, yang lemah, yang redup, yang kurang melihat pengharapan itu muncul. Kenapa terjadi? Saya menguatkan saudara. Amin. Saudara lihat, Tuhan membiarkan musuh-musuh mereka, merongrong mereka hidup di dalam penderitaan. Saudara lihat ayat ketiga dan keempat, 3 dan 4. Ulang ayat 3 dan keempatnya. Ayat ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur. Setiap kali saudara melakukan taburan-taburan saudara, benih-benih saudara di dalam rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Terus? Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Saya mau bilang gini, saudara harus hati-hati. Midian ini berbicara tentang bagaimana dia bergerak untuk mencuri tanpa saudara sadari. Di situ ada lembu, ada domba, ada keledai. Bukan sekedar gandum. Gandum itu pekerjaan-pekerjaan saudara tanpa saudara-saudari. Saudara-saudara sadari, sedikit demi sedikit itu terhilang. Berapa banyak kambing, domba, keledai, ya? Di situ dikatakan sama sekali mereka itu tidak memiliki. Berapa banyak sekarang anak-anak Tuhan, aset-aset mereka terhilang. Berapa banyak. Dan saya sudah pernah melihat, melayani orang-orang yang dulunya hidup di dalam kelimpahan, tetapi mereka hidup di dalam penderitaan. Midian sedang bekerja. Akhir zaman ini saudara lihat bagaimana cara kerja iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, menghancurkan keluarga-keluarga. Pertama, apa yang terjadi? Mereka menabur gandum, mereka sedang berusaha. Mungkin usaha mereka kecil-kecilan, tetapi mereka apapun yang dihasilkan diinjak-injak, dihancurkan. Jangan heran orang yang jauh dari Tuhan, kambing, lembu dan domba itu, keledai itu berbicara, aset-aset mereka akan terhilang. Perhatikan baik-baik. Jepang sudah hancur. Sekarang orang mengalami kesulitan. Kemarin waktu pertemuan G20, saudara lihat jeritan-jeritan mereka apa yang terjadi. Mereka beranggapan saya senang presiden kita jadi presiden G20. Siapapun presidennya, kalau median menghancurkan ekonomi dunia, berdampak juga kepada anak-anak Tuhan. Tetapi kalau anak-anak Tuhan memperhatikan dengan baik pelajaran ini, maka Tuhan bilang begini, ada di dalam hadiratku, engkau akan tenang. Saudara perhatikan, apa yang dihasilkan hilang begitu saja, tidak ada yang tersisa. Midian ini mengambil semua, tidak sedikit
penyakit. Berapa banyak anak-anak Tuhan mesti biaya rumah sakit. Segala sesuatu ada sebab, pasti ada akibat. Kalau saudara diberkati, ada kontrol saudara, ada kontrol Tuhan kepada hidupan saudara. Sebenarnya, saudara nggak perlu jatuh. Tetapi karena oleh saudara ini, perhatikan baik-baik, kata penyembahan berhala ini, ketika saudara hidup diberkati, saudara semakin tidak punya waktu sama Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Seharusnya ketika diberkati sama seperti Daud, mengalahkan Goliat, mengalahkan berlaksa-laksa. Kalipun dia pernah jatuh oleh Batseba, dia kembali membangun hubungan. Tapi banyak orang yang tidak mau. Dia masih memuaskan hidupnya. Maka median ini, kalau memang satu-satunya cara untuk merubah paradigma saudara, maka median akan Tuhan tampilkan. Kalau satu-satunya cara untuk mengubah karakter saudara, kalau satu-satunya cara untuk menarik saudara supaya datang kepada Tuhan, kalau saudara merindukan pemulihan, saudara merindukan kesejahteraan, saudara merindukan anak-anak saudara dituntun dan diberkati Tuhan, maka kalau satu-satunya cara, kalau saudara mau melihat itu, bangunlah hubungan sama Tuhan. Semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Bukan semakin diberkati, semakin jauh. Sudah berapa banyak sampai tanah Papua pun kami ditunggu. Saudara, gereja tempat kecil ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya percaya kalau kita setia, taat, kebenaran firman sampaikan walaupun tidak enak di telinga. Tetapi ada orang-orang yang membutuhkan firman yang benar. Firman yang mengorek hati. Firman itu dikatakan memisahkan tulang dan sumsum. Apa artinya saya ingin mendengarkan firman, memberitakan firman untuk menyenangkan hati saudara. Tetapi kesalahan demi kesalahan, saudara tidak mengerti. Tidak memperbaiki. Hati-hati dengan median ini. Apa yang dihasilkan hilang begitu saja dan tidak ada yang tersisa. Perhatikan ayat 5 dan 6. Ayat 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Sangat melarat Oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saya kasih solusi buat saudara. Pada saat ini mungkin tidak seperti yang terjadi pada kitab Hakim-Hakim 6 ini. Sangat melarat itu benar-benar kalau di dalam terjemahan bahasa Ibraninya dalal, itu yang kemarin saya kupas, dalal. Melemah, terkulai, habis, sama sekali habis, tidak memiliki apa-apa. Sekalipun kita mengalami kejatuhan yang paling ke dalam. Saudara sudah memiliki apapun, kalau hari ini saudara terjatuh dan tidak memiliki apapun. Saya pernah melayani orang yang punya baju di badan. Berapa banyak truk yang dia punya, ruko berapa banyak yang dia punya. Dia pergi meninggalkan miliaran hutang, lari, dan bawa baju di badan. Saya pernah mendengar dia tidur di atas gerdus, di sudut rumah. Jadi kalau ada rumah seperti itu, ada gangnya, di situ dia tidur, suami, istri, dan anak pakai gerdus. Sangat menderita sekali. Saudara perhatikan, kata dalal ini sama seperti Delilah. Delilah ini, dalal ini adalah akar kata daripada Delilah yang yang membuat Simpson itu terjatuh, terkulai. Kata dalal ini adalah tanpa saudara sadari, sedikit demi sedikit tanpa saudara, kok
Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Seharusnya Tuhan ini tidak bisa terjadi, tidak boleh terjadi. Tapi yang namanya setan untuk merusak rumah tangga, untuk merusak berkat-berkat anak-anak Tuhan, dia akan bekerja siapapun itu orangnya. Tetapi kalau saudara memperhatikan kata sangat melarat ini, di situ dikatakan dia berseru sebagai upaya terakhir Israel itu berseru kepada Allah, dan itu pun hanya karena mereka tertindas. Hakim-hakim ini, saya mau bercerita kepada saudara, hakim-hakim ini adalah peristiwa di mana orang-orang Israel pada saat tertindas baru dia berseru. Saya berharap saudara, pada saat saudara butuh sama Tuhan, jangan baru berseru. Di saat saudara diberkati, tetap naikkan seruan kepada Tuhan. Tetap setiap pagi berdoa. Tetap saudara berdoa membangun hubungan. Bukan saat saudara butuh sama Tuhan. Amin ya. Nah, saudara lihat, sebagai upaya terakhir Israel berseru kepada Allah, dan itu pun hanya karena mereka tertindas. Nah, pengertian kata seru ini, saudara perhatikan, inti persoalan orang Israel bahwa iman mereka kepada Allah tidak berlandaskan kasih dan rasa syukur kepadanya. Apa yang terjadi? Iman mereka hanya untuk keinginan dan ambisi yang mementingkan diri sendiri, dan mereka hanya mencari Allah pada masa-masa krisis apabila mereka memerlukan Dia. Jadi, kalau cari Tuhan bukan karena ada kesulitan. Amin ya. Pelajaran kita hari ini, kalau saudara di dalam kehidupan yang aman-aman, tetap cari Tuhan. Jangan di saat saudara sesak, saudara baru butuh Tuhan. Jangan begitu. Ya. Nah, Tuhan bilang begini di ayat kedua, di poin yang kedua. Orang percaya di masa akhir zaman juga harus memeriksa jenis imannya. Imanmu kepada Tuhan sebatas apa? Mengasihi Dia atau sebatas saudara butuh Dia? Tetapi saudara-saudara sekalian, selaku orang percaya, apakah kita mengikuti Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menghargai Dia, ataukah kita percaya kepada Dia hanya karena apa yang dapat kita terima daripadanya? Saya cinta Tuhan. Tuhan baik kalau Tuhan jawab saya. Baik tidak baik keadaanmu, Tuhan tetap baik. Baik tidak baik situasimu, ya, pergumulanmu, kalau hari ini saudara belum melihat baik tidak baik itu yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan tetap baik. Haleluya. Nah, jikalau iman dan pengabdian kita kepada Allah itu sejati, maka kita hendak tetap mengikuti Tuhan sekalipun itu mengalami kesukaran. Atau hari ini saudara mengalami penderitaan, penganiayaan, atau saudara mengalami kerugian, ditipu orang. Kalau saudara mengalami kerugian, tidak enak memang ditipu orang. Saya pernah ditipu orang. Saya bilang, bisa bayar? Tidak bisa. Sudah ya, saya lunasin. Clear. Dia nangis. Orang kejar-kejar saya. Untuk apa? Supaya bayar hutang. Tapi Bapak ini, ketika ada orang berhutang, sudah saya anggap lunas saja. Justru saya dipeluk. Tidak main-main, puluhan juta. Saya bilang, sudahlah. Apa yang terjadi? Apa yang terhilang ketika kita melepaskan hak kita, maka Tuhan akan kembalikan di luar nalar kita. Memang itulah kekristenan. Kekristenan itu harus memberitakan kasih, sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan mau tuntut, ya, Dia sudah jadi Allah, ada di sorga, turun lagi ke bumi, lahirnya di kandang, ya, Dia dijadikan raja, tetapi apa? Diludahin, ditendang, disalibkan. Dia bilang apa? Tuhan, ampunilah dia. Mereka yang tidak tahu apa-apa. Seharusnya kalau kita mengerti berkat, ya, kalau mengerti cara kerjanya Tuhan,
Tidak perlu saudara membalas orang lain. Tidak perlu saudara menghakimi orang lain. Ya, tidak perlu saudara mencekik orang lain. Lepaskan itu kalau mereka tidak bisa membayarnya. Memang sulit, tapi belajar. Haleluya. Nah, dari lihat, jikalau iman dan pengabdian kita kepada Allah itu sejati, persoalannya kata sejati. Nah, dalam kesesakan ada seruan. Di ayat ke-7, perhatikan baik-baik. Ayat 7. Ayat 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Nah, saudara lihat, ketika orang Israel berseru. Nah, kata berseru di dalam Hakim-Hakim 6:7 ini, berseru itu zau'ak. Kata Ibraninya zau'ak itu artinya meratap dengan nyaring. Ratapan yang kuat, menjerit, mengerang. Melonglong itu tangisan yang pilu. Yang dari hati. Berteriak-teriak, meraung-raung, mengadakan tuntutan. Bukan sekedar saudara banting sana, banting sini, hanya sebuah iman. Bukan begitu. Tetapi sikap hati saudara berbeda dengan Mazmur 91 ayat 15. Di situ berseru juga ada, tetapi itu kara. Karau. Karau itu pengertiannya memanggil, mengajukan pengaduan, menyampaikan. Ada orang berdoa itu menyampaikan pengaduan. Tetapi posisi hakim-hakim ini, dia lagi kesulitan sampai dia menjerit. Makanya kalau saudara dalam kesulitan, doanya itu jangan sambilan. Apalagi sambil makan. Doa makan, Tuhan tolong berkati saya. Saudara ambil waktu untuk Tuhan. Apa pergumulan hari ini? Jangan disambi-sambi. Maka kata zau'ak dengan kaurar ini sama-sama berseru, tetapi beda maknanya, beda penempatannya. Kalau saudara doa pagi, saudara mengucap syukur. Tetapi kalau pergumulan buat biaya-biaya kontrak saudara, biaya apalagi biaya operasional pekerjaan saudara, biaya anak-anak saudara. Jangan hanya disambi pagi tok saudara berdoa melingkupi 24 jam. Tidak bisa begitu. Coba belajar kata zau'ak ini. Makanya ini yang membuat anak-anak Tuhan, kenapa? Tidak konsisten di dalam doa. Karena mereka berpikir pasti Tuhan mendengar. Saya setuju, setiap doa pasti didengar. Tetapi tolong tempatkan. Saudara pergi ke Kentucky saja dengan ke McD sama-sama ayam. Rasanya berbeda. Betul enggak? Saudara ambil contoh, di situ ada yang namanya krim di situ ada es krim. Es krim sama McD beda coklatnya, rasanya berbeda. Tergantung selera saudara, yang mana yang enak. Tetapi pengertian daripada zau'ak dan kaurau ini berbeda. Jangan saudara pukul rata berdoa, doanya hanya cukup di gereja, 1 minggu 1 kali. Tidak bisa begitu. Ini yang membuat ketika mereka berseru, ayat 7 ini, ketika mereka zau'ak, mereka berseru, maka di ayat ke-8. Saudara perhatikan. Ayat 8. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Terus? Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ayat 8-10 pengajarannya begini. Tuhan tidak pernah salah alamat. Ketika saudara menyampaikan doa, itu sudah alamatnya sudah tepat. Ada orang kirim surat, kirim barang, salah alamat, maka yang mengantarkan pasti kalau salah alamat pasti dikembalikan. Betul ya? Saudara catat salah alamat,
saudara barang kirim barang apapun akan dikembalikan. Setiap doa-doa saudara kepada sorga tidak pernah salah alamat. Pengertian daripada ini adalah kasih Tuhan membawa kita keluar dari kebinasaan. Sangat menarik ayat ini. Ayat 8 ini berkata, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, begini firman Tuhan, ini pesan. Belum tindakan nyata. Pesan Tuhan kepada Israel, pesan Tuhan kepada saudara pada pagi hari ini adalah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Yesus lahir, mati di kayu salib, membawa kita keluar dari Mesir. Artinya, membawa kita dalam kutuk dosa. Kita sudah dikeluarkan. Kita mendapatkan keselamatan yang kekal karena Yesus. Kedua, menuntun kita keluar dari perbudakan. Tidak selesai dengan peristiwa penyelamatan itu, tetapi membawa kita keluar dari perbudakan. Banyak orang yang banting-banting tulang. Tetapi hari ini Tuhan membawa keluar seperti orang Israel yang begitu sulit. Tetapi mereka hidup diberkati Tuhan. Kedua, selanjutnya yang ketiga, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Berapa banyak orang-orang yang menjatuhkanmu? Berapa banyak penyakit-penyakit itu yang menghampiri, yang dibuat manusia datang kepada umatnya. Tuhan bilang, aku halau. Bahkan tanah perjanjianku berikan kepadamu. Bukan sekedar penyelamatan. Bukan sekedar kita itu dibawa keluar. Tetapi hidupnya diberkati. Apa yang terjadi? Kasih Tuhan membawa kita keluar dari kebinasaan. Berkat tanah perjanjian sudah diberi oleh Tuhan. Saudara lihat, tetapi di situ dikatakan, kenapa kamu menyembah orang Amori? Kenapa Allah Amor? Kenapa dikatakan menyembah ilah-ilah orang Amori? Saudara tahu, Amori itu siapa? Amori itu adalah suku yang dominan di Kanaan. Berbicara penyembahan kepada Allah ilah-ilah Amori ini, mana lebih dominan, engkau mencari Tuhan atau mencari hal yang lain? Ini dominan. Tuhan bilang, kenapa engkau tidak mendengar firman-Ku? Tapi lebih dominan dengan hobimu. Lebih dominan dengan waktu yang kau buang. Selama 24 jam, satu hari, satu minggu, kali 7, saya anggap 160 sekian hari. Tuhan minta kepadamu 1 jam saja dengar firman. 1 jam saja engkau dengar firman. Masakah kau tidak bisa? Tapi yang dominan apa? Amori ini berbicara apa? Dominan. Dominan berbicara adalah engkau lebih mementingkan yang lain daripada Tuhanmu. Ini yang membawa kita, segala apa yang dimiliki diinjak-injak oleh ribuan unta, bahkan seperti belalang. Saya sudah banyak mengalami, melayani orang-orang yang air mata nangis setiap hari. Menyesal saya. Saya pernah melayani juga di ICU itu, keliling rumah sakit saya sudah kunjungi. Setiap rumah sakit saya kunjungi. Di kota Bali ini semua rumah sakit saya sudah kunjungi. Masuk ruang, masuk ICU. Mereka baru menyesal ketika kabel-kabel itu sudah panjang masuk. Kenapa saya tidak? Ada yang sudah berangkat lagi. Saudara, saya berharap penyesalan itu tidak ada artinya. Tapi saudara harus belajar supaya itu tidak terjadi. Jangan sampai Amori ini berbicara engkau lebih dominan kepada yang lain daripada kepada Tuhan Allahmu. Ayat 11. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu.
Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam Gideon anak yang mengiring gandum itu memilah antara gandum. Dulu gandum itu mengirik, kalau sekarang itu kan pakai heller namanya. Kalau zaman dulu mengirik itu pukul, atau kalau kita lihat di sawah itu mereka pukul. Jadi gandumnya terpisah, di situ ampas-ampasnya, ya. Nah, ini Gideon ini kata mengirik itu. Terus mengiriknya di mana? dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi seharusnya itu pakai kayu, pakai tongkat dipukul. Tapi karena takutnya Gideon ini, dia petik sedikit demi sedikit. Jadi Tuhan kirim kepada orang-orang Israel ini untuk menjadi hakim, untuk menjadi penolong, justru orang yang mengalami ketakutan. Apa yang dia bilang ayat 9, 11, 12? Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Terus? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara perhatikan, ayat 12 ini dikatakan, hai generasi pahlawan iman, hai anakku Tuhan, dia bilang katakan, coba lihat. Kalau Tuhan yang memilih, pasti dia yang akan memperlengkapi. Kenapa dikatakan generasi pahlawan iman ini, Gideon ini, hai pahlawan. Saudara, di tengah ketakutan, dia tahu kapasitas saudara. Saudara mengalami kesulitan hari ini sama seperti Gideon. Dia dibawa di dasar pengirikan daripada pemerasan anggur. Dia mengirik, memisahkan gandum itu sembunyi-sembunyi di dasarnya. Tetapi ada firman berkata, hai pahlawan, hai anak muda, hai orang gagah perkasa. Saya mau berkata begini, perkataan Tuhan tidak pernah salah kepadamu. Di tengah kesulitan, dia tahu sesungguhnya saudara itu kuat. Di tengah kesulitanmu, Tuhan mengerti sesungguhnya ada solusi di dalam hatimu. Maka ada perkataan firman, hai umatku, engkau sesungguhnya kuat. Apapun yang terjadi, engkau kuat. Tetapi karena cara engkau memikir bahwa tidak, persoalan ini tidak pernah selesai, terus engkau berpikir dari hari ke hari seolah-olah tidak ada jalan keluar, itu yang membuat pikiranmu jadi lelah, jadi capek. Gideon ini dikatakan, hai orang gagah, pahlawanku. Saya mau katakan hari ini, saudara adalah orang-orang yang kuat. Tidak apapun persoalan saudara, persoalan itu tidak bisa membunuh saudara. Amin ya. Nah, ayat 14. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku adalah orang yang paling kecil. Terus? Di antara suku Manasye. Iya. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Terus? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Saya mau bilang hari ini sebagai hambala, sekalipun saudara belum banyak bisa mengupas firman dari Kejadian sampai Wahyu. Pak, saya terbatas bisa bagikan firman. Tuhan tidak lihat itu. Pak, doa saya tidak seperti orang-orang berdoa berjam-jam. Doa saya mungkin Pak, ya saya memulai dari 15 menit, bisa 20 menit. Tuhan bilang begini sama saudara, sekecil apapun itu saudara, Tuhan tidak pernah salah alamat melihat saudara itu suatu pribadi yang mau berjuang untuk keluarga saudara. Perjuangan hidup saudara tergantung
bagaimana dinamika kehidupan saudara ke depan. Saya punya anak, saya punya keluarga. Tentu saya berpikir kepada keluarga, tentu saya berpikir kepada anak-anak, bagaimana dia ke depan. Sekarang saya punya jemaat. Tentu sebagai hamba Allah, saya berpikir juga kepada jemaat-jemaat. Berhubung di kota ini, dulunya saya berpikir di kota ini. Sekarang banyak kota-kota harus saya pikirkan. Saudara lihat, ayat ini berkata, kalau aku yang menyertai kamu, engkau mampu hambaku. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, maka Tuhan yang akan memampukan saudara. Sekalipun apapun yang kau kerjakan hari ini diinjak-injak, arti diinjak-injak. Sudah banyak yang terhilang. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, apa susahnya Tuhan mau kembalikan itu semua. Sekalipun engkau mengalami sakit penyakit, kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, sakit apapun yang kau derita. Kemarin saya sudah khawatir kemarin itu. Saya pikir saya sakit ginjal. Tuhan, saya masih banyak tugas Tuhan. Saya cek ke dokter. Syukurnya itu otot. Pernah mengalami komplikasi. Jantung, kolesterol, asam urat. Semua penyakit saya borong. Tapi Tuhan lakukan mukjizat. Dan sampai hari ini Tuhan pulihkan. Tapi kalau hari ini saya mengalami, kok sakit ya 4 hari 5 hari. Paulus berkata juga, memang ada duri dalam daging. Semalam saya belajar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ketika jam 12 saya dibangunkan, saya baca firman. Jam 4 pagi saya baca lagi firman. Jam 5 saya baca. Saya naik motor, saya baca. Merenungkan Tuhan. Saya terus berpikir sama jemaat-jemaat. Sebagai seorang gembala. Saya tidak mau membiarkan domba-domba ini. Ada yang terluka. Domba-domba yang mengalami kesedihan. Kami bawa dalam doa. Kami terus menguatkan iman saudara. Kalau hari ini bukan saya tidak mengerti dan tidak tahu. Ada yang menjerit sampai hari ini putus asa. Saya mau bilang, sama Tuhan jangan pernah putus asa. Kalau sehari-hari ini saudara mengalami riak-riak kehidupan, saudara Tuhan mau lihat seberapa besar engkau datang kepada Tuhan. Terus kausak ini, berseru kepada Dia. Sampaikan, kalau hari ini belum melihat, mungkin hari ini saudara dikejar-kejar. Mungkin hari ini saudara belum melihat itu jawaban. Jangan dengar apa kata orang. Malaikat datang kepada Gideon untuk meyakinkan dia, engkau pahlawanku. Engkau kuat. Tuhan menyertai kamu. Dan hari ini, saudara Tuhan menyertai saudara. Keluarga saudara disertai Tuhan. Anak-anak saudara disertai Tuhan. Apapun yang sudah dipekerjakan disertai Tuhan. Sebagai hamba Allah saya meyakinkan saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu menyertai saudara. Tetapi persoalannya hari ini, relakan hatimu dengan waktu kepada Tuhan. Mungkin saudara belum bisa meminit waktu, tidak apa-apa. Ada WA, dia yang di luar negeri juga pakai WA, pakai Zoom. Ya, yang di luar negeri pakai Zoom, dia rela untuk sharing. Saya rindu saudara harus dikuatkan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Gideon tidak bisa hidup sendiri. Dia ada di bawah dasar pengepresan anggur. Ketakutan, dia sembunyi. Tapi Tuhan mengutus dia. Untuk menjadi apa? Menjadi penyelamat bagi bangsanya. Tuhan bukan sekedar mengajar saudara untuk mengurus kepentingan diri saudara sendiri. Tuhan melahirkan saudara, menuntun saudara lahir dari rahim ibu saudara, punya rencana yang besar. Tuhan ingin membuat saudara ini menjadi penyelamat orang lain. Bukan sekedar menyelamatkan keluarga saudara sendiri, bukan sekedar menyelamatkan anak-anak saudara sendiri, tetapi saudara diutus sama seperti Gideon untuk memelihara, untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Tuhan utus saudara, ada banyak saudara-saudara keluarga, mungkin adik, kakak, ipar, orang tua.
Bangunlah hubungan. Orang lain hanya bisa kasihan. Kasihan ya. Orang terdekat itu bukan sekedar berkata kasihan, tetapi dia penolong. Sama seperti Gideon ini. Dia menjadi penolong. Bangunlah hubungan suami istri. Bangunlah hubungan anak orang tua. Saya rindu hari firman ini. Relakan hatimu untuk menjadi alatnya. Pertama di mana? Yerusalem dulu. Keluarga dulu. Baru Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Tuhan hadirkan saudara, menuntun saudara diberkati untuk menjadi berkat di keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang untuk perjamuan kudus. Persiapkan perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada besar-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan perjamuan kudus ini. Angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu. Kau menghormati tubuh Kristus ini. Bukan lagi roti dan bukan lagi anggur. Tetapi ini benar-benar tubuh dan darah-Mu. Bapakku, ampuni setiap kami. Kuduskan setiap kami. Kalau Engkau mendapati kami berbuat kesalahan, hati, pikiran, perkataan kami, ataupun apapun yang kami perbuat di lingkungan kami, keluarga kami, tetangga kami, teman-teman kami, ampuni kami Tuhan. Kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada mukjizat, ada kesembuhan, ada berkat, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kami siap makan dan minumnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kananmu sebagai penghormatan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk saudara. Kita mengucap syukur. Haleluya. Kenarabaya sakat. Hanya nama Yesus. Saudara berharaplah kepada Dia. Apapun hari ini. Untuk anak-anakmu. Untuk keluargamu. Nama ini. Nama yang sudah terbukti. Berikan ku pengharapan. Katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Katakan hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Ya Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya Engkau yang menjadi sumber jawaban kami. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Yesus Tuhan, pulihkan kami. Hanya nama Yesus. 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 Berikan ku pengharapan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat umat-Mu saat ini Tuhan. Pulihkan keadaan umat-Mu Tuhan. Doa hamba-Mu kepada mereka. Sebesar apapun
yang mereka naikkan kepadamu. Dan sekecil apapun Tuhan, yang dia sampaikan di dalam iman mereka, Engkau tetap memperhitungkan semua Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan menuntun umat-Mu dalam ibadah yang pertama ini, supaya mereka hidup di dalam kemenangan. Segala doa-doa yang mereka naikkan kepadamu Tuhan, Bapakku yang baik, Engkau dengarkan doa mereka, Engkau dengarkan jeritan mereka. Berikan solusi dan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan saat ini. 5 menit engkau berdoa Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa Bapa. Dari tempatnya hamba-Mu berdoa. Dari tempat ini saya berdoa Tuhan. Belalah segala perkara kami Tuhan. Belalah Tuhan. Dengarkan Tuhan seruan umat-Mu, anak-anak-Mu. Hanya nama-Mu, nama yang luar biasa. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati Bapa oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. How great. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great, and all will see how great is our God. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas firman-Mu, atas tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan minggu ini kami mengalami berkat Tuhan. Ketika kami datang mementingkan Engkau terlebih daripada segala-galanya, maka Engkau akan bekerja sepanjang Senin sampai Sabtu. Kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi kepada setiap jemaat-Mu. Tahun ini tahun pemulihan, tahun ini tahun perbuatan ajaib-Mu terjadi kepada setiap jemaat. Yang sakit Engkau sembuhkan, anak-anak akan dipulihkan, keluarga-keluarga akan dipulihkan, pekerjaan, pelayanan mereka dipulihkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengirim kami ke tempat ini dengan selamat. Engkau pun juga mengirim kami pulang dengan selamat. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu,
Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, akan Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi, namamu sudah tercatat di sorga. Ketika Yesus datang kedua kalinya menjemput umatnya, engkau bersama-sama dengan orang-orang kudusnya menyongsong dia. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.